Kita lanjut ke pembahasan teori kita, Pak-bapak. Ini panduan kita, Pedoman Daurah Al-Quran. Ini buku yang paling banyak dipakai. Kenapa paling banyak dipakai? Saya sampaikan, karena buku ini kita memahaminya lebih mudah. Pemahaman untuk buku ini lebih mudah. Kalau saya pakai kitab Jazari, nanti antum bingung. Ada saya punya terjemahnya, kitab Jazariyah, nanti antum bingung. Kami dulu di pesantren itu memakai kitab Al-Jazari, ya, karya Imam Jazari. Itu kitab tajwid yang banyak dipakai di seluruh pondok pesantren salaf di seluruh Indonesia. Itu rujukannya kitab Jazari. Tapi ini ana lihat sudah ada rujukannya. Dia ngambilnya dari kitab Jazari juga. Salah satu rujukan beliau dari ini kitab Jazari. Antum lihat di bawah itu daftar pustaka Matan Al-Jazariyah Imam Ibnul Jazari. Nah, itu. Jadi beliau ngambilnya dari kitab itu juga. Kitab Jazari ini harus pakai sanad, ya, ngambilnya harus pakai sanad. Jadi ana tidak ragu dengan kitab ini, dengan buku ini, karena memang beliau ini mudah kita memahami, bahasa beliau ini mudah. Makanya buku ini menjadi buku bestseller karena pengarangnya itu dia meramu kata-kata itu mudah untuk difahami. Ada buku itu, saya punya buku satu lagi, Pedoman Al-Quran juga, terbitan Surabaya. Itu kalau orang awam sulit untuk memahaminya. Tapi kalau kita anak-anak santri lah biasa. Kalau orang awam sulit memahaminya. Kalau ini orang awam bisa, anak santri lebih-lebih bisa lagi. Tuh, makanya anak memakai buku ini karena memang buku ini dipakai di LTTQ banyak di Indonesia. Lembaga Tahsin dan Tahfiz Quran memakai buku ini jadi rujukannya. Tuh. Saya di pesantren juga ngajar tahsin, tahfidz pakai buku ini juga. Kita lanjut Bapak-bapak sekalian. Kita masuk ke pembahasan berikutnya setelah kemudian ini kita perlu sampaikan juga. Pengulangan sebenarnya ini, pengulangan. Tapi perlu ana sampaikan. Hukum isti'azah dan basmalah. Isti'azah dan basmalah. Isti'azah itu apa? Isti'azah itu apa? Membaca ta'awuz. Itu isti'azah. Membaca ta'awuz. Jangan nanti bapak-bapak tidak tahu isti'azah. Kita sering mendengar ini. Apa? Al-Mu'awwizatain. Surah Al-Mu'awwizatain. Surah perlindungan artinya. Ya, itu ini. Surah Al-Falaq dan An-Nas. Ini surah Al-Mu'awwizatain. Surat perlindungan artinya. Jadi isti'azah memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu isti'azah. Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan isti'adzah adalah membaca kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukum membaca isti'adzah sebelum memulai tilawah atau membaca Quran. Tilawah artinya membaca, dari kata-kata tala yatlu tilawatan, ya. Tala itu membaca disertai dengan tajwid yang betul, itu tilawah. Kalau hanya qara'a saja, baca saja tapi tidak disertai dengan tajwid yang betul, qara'a beda. Maka ada sebuah hadis yang sering dipakai oleh para dai, para muballigh ketika awal-awal bulan puasa.
Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa mereka? Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi kata-kata ini tadi, tala yatlu tilawatan, sama akar katanya. Talil Quran, orang yang membaca. Tilawah dari kata itu juga. Jadi orang yang dirindukan surga termasuk kita-kita, mudah-mudahan Bapak, ya sahabat-sahabat sekalian. Orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Mungkin lupa kita, waktu hari-hari biasa Senin sampai dengan Jumat lupa kita. Di sini insya Allah kita ingat kembali untuk baca Quran. Paling tidak seminggu sekali jadilah. Kalau baca ditingkatkan lagi, ya. Hari yang lain baca dewek di rumah, paling tidak 1 halaman. Kalau cak lemak 2 halaman. Kalau cak lemak lagi sejus, ya, setengah jus dulu, ya, dikit demi sedikit. Merasa lemak kan, nanti setengah jus, merasa lemak 1 jus. Quran itu seperti itu. Karena nanti derajat kita di surga sesuai dengan akhir ayat yang kita baca. Naik terus kita nanti, naik, derajatnya naik nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi jangan dilupakan Quran ini, karena inilah penerang kubur kita. Bapak, sahabat sekalian. Ini yang jadi penerang kubur, bukan cahaya lampu petromak, bukan. Quran yang terangi kubur kita. Bahkan Quran yang akan menemani kita nanti di alam kubur, di alam barzakh kita, ketika tidak ada teman sama sekali. Dewean kita. Quran nanti dirupakan oleh Allah dengan makhluk Allah yang luar biasa ganteng, luar biasa tampan kalau dia laki-laki, luar biasa cantik kalau dia perempuan yang meninggal dunia. Yang nanti menemaninya amal salehnya dicantikkan sama Allah wajahnya, dicantikkan, ditampankan sama Allah. Nanti menemani kita, tak kesepian kita di alam barzakh. Kenapa? Karena memang ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemani kita. Bahkan di akhirat ini akan jadi pembela kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibiha. Bacalah Al-Qur'an, kata Rasulullah. Setiap hari baca Quran. Fa innahu, sesungguhnya Al-Qur'an nanti ya'ti, akan datang pada hari kiamat, yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang rajin membacanya. Nih, Bapak, Ibu, syafaat itu ada berapa sih? Syafaat Rasulullah, ya, ada memang syafaatul uzmah Rasulullah, pembelaan dari Rasulullah Muhammad. Kemudian pembelaan apa lagi? Al-Quran yang akan membela kita nanti. Itu. Hukum membaca isti'adzah sebelum memulai tilawah adalah sunnah. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, maka perlunya kita baca isti'adzah. Biasanya setan niup-niup di mata kita. Kalau wong nak ngaji ini berat rasanya. Nak datang ke halaqah tahsin macam ini berat rasanya. Tidak usahlah datang, ya. Ngapoi nak ke masjid itu? Nak lemaklah di rumah, santai-santai nonton sinetron, ya, nonton TV, main TikTok, ya dah, Nyingok HP, nyingok WA, nyingok Facebook, lemaklah cak itu daripada ngapoi ke masjid, ya. Belajar tahsin tejonon di masjid, kamu duduk lama-lama 2 jam, hati guno setan ngomong cak itu, ya dah. Dihembus-hembuskannya di mata kita. Tidurlah, ya. Capek kau tuh, sehari lah begawe. Ngapoi pula nak ke masjid, tidur baik, lemak di rumah. Tiupnya. Kalau kita baca ta'awuz, minggat dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, lari dia.
Ini syaitan yang bentuknya iblis, jin, tidak kejingoan. Tapi syaitan yang bentuknya manusia dibaca ke ta'awuz, tambahnya dak dia, tambah marah dia. Ya. Auzubillah minasyaitonir rajim. Tambah marah. Babit pakai kursi baru jauh dia. Kita lanjut. Lafaz isti'adzah di atas dapat pula ditambahi kata as-sami'ul alim setelah kata billah, sehingga berbunyi menjadi a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Boleh, tapi ini tidak familiar di telinga kita, ya. Jarang orang yang baca. Adapun membaca basmalah adalah mustahabbah. Mustahabbah itu sangat dianjurkan, baik di awal surah maupun pertengahan surah, kecuali pada surah At-Taubah. Ya, ini surah At-Taubah tidak boleh, baik dilakukan dengan suara keras ataupun pelan. Jadi surah At-Taubah ini Ustaz boleh nggak di awal? Tidak boleh. Bolehlah di tengah? Tidak boleh. Itu. Jadi ulama ada yang berpendapat di awal tidak boleh, di tengah ada yang boleh kan? Di tengah pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim, lanjutan. Misalnya kita baca surah At-Taubah nih dapat separuh, ya, separuh berhenti, besok lagi kita ngelanjutin pakai basmalah. Ada sebagian ulama yang berpendapat boleh, tapi ada sebagian pendapat yang rajih tidak membolehkan. Rajih itu artinya lebih kuat pendapatnya. Lebih baik kita ngeci ibala, nggak usah dipakai. Ta'awuz baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu awal surah Taubah. Selanjutnya, sebagian ulama qiraat memberinya hukum wajib sinai. Artinya kewajiban yang apabila ditinggalkan tidak berdosa, ya. Istilah tersebut digunakan karena Rasulullah sangat menganjurkan membaca basmalah sebagaimana dalam sabdanya, kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Dalam hadis yang lain fa huwa aqta. Ada yang ngomong kayak gitu. Ada hadisnya. Setiap perbuatan yang mempunyai nilai kebaikan tapi tidak dimulai dengan basmalah akan terputus berkahnya. Maka bismillah itu dianjurkan, betul-betul mustahabbah. Sangat dianjurkan oleh Rasulullah karena hadis ini. Jadi setiap melakukan perbuatan baik, ya, mulailah dengan bismillah. Buka Quran bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Selesai Quran. Buka buku bismillahirrahmanirrahim, buka HP bismillahirrahmanirrahim, ya, buka pintu bismillahirrahmanirrahim, tutup pintu bismillah. Apa saja perbuatan baik, ya, dimulai dengan bismillah, insya Allah ada keberkahan di sana. Tapi tidak buka rumah wong bismillah, bedat rumah wong bismillahirrahmanirrahim, ngembek barang wong bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan. Itu caranya menempatkan bismillah di tempat yang salah, zalim, ya. Nganu bini wong bismillah, kayak kan bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Salah tempat. Baik para bapak, para sahabat sekalian, kita lanjutkan. Nah, maka ada ulama-ulama, sebagian ulama terutama ini di syuting ya. Tidak usah saya sebutkan ulama-ulama mana. Ada sebagian yang berpendapat lebih baik pakai isti'azah daripada pakai bismillah. Kenapa? Karena isti'azah ada perintahnya dalam Al-Quran, ada ayatnya. Kalau bismillah tidak kati ayatnya, ada cuman hanya di hadis saja. Ini kan jelas. Dalam Al-Quran isti'adzah ada, wa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Allah menyuruh kita untuk berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Sedangkan bismillah hanya dalam hadis.
Maka boleh kemudian kita membaca, menyetir ayat ketika khutbah misalnya, ketika ceramah hanya pakai ta'awudz saja. A'udzubillah kama qala ta'ala fi kitabihil karim, sebagaimana Allah berfirman dalam kitab Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak pakai bismillah. Langsung masuk ke ayatnya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, al-ayah misalnya. Daripada pakai bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Jadi ada ulama yang berpendapat lebih baik pakai ta'awudz saja. Tapi lebih baik lagi dua-duanya dipakai. Gitu. Ada landasan Qur'annya, ada landasan hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Misalnya kita menyetir ayat Al-Qur'an ketika ceramah atau khutbah. Itu lebih baik dua-duanya dibaca. Cara menyambung bacaan lafaz isti'adzah, basmalah serta awal surah ada 4 cara. Qat'ul jami' artinya seluruhnya diputus. Seluruhnya diputus. Seluruhnya di-cut, tidak disambung, maksudnya diputus itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Berhenti kalau waqaf. Kemudian waslul jami', menyambung semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi nyambung kalau boleh. Qori boleh tak? Boleh. Kalau dia napasnya panjang, tidak apa-apa. Wadduha satu napas saja boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, dan seterusnya sampai akhir. Baca muammar ya. Napasnya cukup. Tapi tidak boleh nyuri-nyuri napas. Ya, hukumnya haram. Sebagian ulama ahli qiraat mengatakan ketika ngaji nyuri-nyuri napas ya. Kemudian yang ketiga, qat'ul awwal wa waslus tsani bis tsalis. Yang ketiga yang dibolehkan, isti'adzah secara terpisah, a'udzubillah, lalu menyambung bacaan basmalah dengan awal surah. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini boleh. Kemudian yang keempat, waslul awal bisani. Isti'adzah dengan basmalah disambung, sedangkan awal surah dibaca terpisah. Ana ulangi, isti'adzah dan basmalah dibaca nyambung ya, tapi awal surah dibaca terpisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, boleh seperti itu. Adapun cara menyambungkan bacaan di antara dua surah ada 3 cara. Bacaan antara dua surah, misalnya surah Al-Ikhlas ke surah Al-Falaq, atau surah Fatihah ke surah An-Nas, boleh. Contoh, lihat ya. Yang pertama caranya, qat'ul jami', memutus semuanya, memotong semuanya. Qat'un itu memotong. Basmalah dan awal surah yang baru secara terpisah.
fi jidha hablum mim masad. Dari surah Al-Lahab ini, ayat yang terakhir. Al-Lahab ayat yang terakhir. Kemudian masuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kemudian waslul jami', menyambung seluruhnya. Basmalah dan awal surah yang baru secara bersambung. Fi jidha hablum mim masadim. Ini harus dengung. Kenapa? Iqlab. Tanwin ketemu dengan ba. Tanwinnya di kalimat terakhir masad. Bismillah, nyambung. Jadi harus iqlab dia, dengungkan 3 ketukan. Mim masadim bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu boleh. Adapun menyambung akhir surah Al-Anfal. Al-Anfal nih akhir surah. Sebelum surah At-Taubah, Al-Anfal ini ya, Taubah juz 10. Dengan awal surah At-Taubah boleh menggunakan 3 cara, yaitu waqaf pertama, bersambung kedua, atau saktah, terpisah tanpa disertai napas. Nah, ini saktah. Contoh terpisah yang pertama, innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti. Bara'atum minallahi wa rasulih illal ladzi. Lanjutannya ini terpisah. Al-Anfal ayat yang terakhir, innallaha bikulli syai'in alim, langsung masuk ke bara'ah tanpa basmalah. Boleh nggak? Boleh. Tanpa ta'awuz boleh nggak? Boleh. Karena memang surah At-Taubah tidak boleh membaca basmalah. Kemudian B bersambung. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum. Ya, disambung ya. Jadi menjadi iqlab. Tanwin dhammah tan di kalimat alimun bertemu dengan ba di kalimat bara'atum, awal surah At-Taubah. Kemudian yang C terpisah tanpa bernapas. Innallaha bikulli syai'in alim. Alim, tapi tidak napas, langsung bara'atum minallahi wa rasulihi. Boleh saktah dia ya, boleh sakta. Loh Ustaz, sakta kan cuma ada 4. Kalau ini buat sakta baru, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena memang sudah ada literaturnya, sudah ada kaul ulamanya, sudah ada rujukannya, tidak jadi masalah. Boleh. Alim. Tidak hanya 4 saja sakta yang kita ketahui, banyak sakta dalam Al-Quran. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Jadi ini boleh sakta. Jadi nanti kalau ada orang baca kayak gitu, jangan disalahin, karena kita sudah tahu alasannya. Berhenti sejenak tanpa bernapas, kira-kira 2 ketukan, itu sakta. Wa qila man raq kalla bal rana ala qulubihim. Sakta. Ini juga bisa disaktain. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum. Tidak dengung dia, tidak jadi dengung. 3. Qat'ul awal wa waslus tsani bisalis. Waqaf ketika di akhir surah, kemudian membaca basmalah disambungkan dengan awal surah yang baru. Contoh,
Kita baca dari surah Al-Lahab ayat yang terakhir. Fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh. Adapun menyambungkan akhir surah dengan basmalah, kemudian berhenti dan memulai surah yang baru adalah salah. Ini yang salah. Saya ulangi lagi. Adapun menyambungkan akhir surah dengan basmalah, kemudian berhenti di basmalah, memulai surah yang baru kemudian adalah salah. Karena akan membuat kesan seolah-olah basmalah adalah akhir surah tersebut. Contoh, fi jidha hablum mim masadin bismillahirrahmanirrahim. Berhenti kita. Qul huwallahu ahad. Orang nanti akan beranggapan, oh, bismillah itu akhir surah Al-Masad berarti, Al-Lahab berarti. Itu anggapan orang. Orang awam yang tidak tahu akan tersesat dengan statement itu, akan tersesat dengan bacaan itu akhirnya. Tuh, maka tidak boleh. G. Keutamaan membaca isti'adzah. Ini habis ini baik. Kita masuk ya. Karena sudah jam 10 sob. Nah, ini kita motivasi ini sebenarnya. Antum mungkin tidak pernah dibaca di rumah. Di sini dibaca. Simak ya, disimak. Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, ini Imam Ibnu Al-Qayyim ini termasuk tokoh Salafi, menjelaskan beberapa hikmah tentang anjuran Allah kepada pembaca Al-Quran untuk beristi'azah dan memohon perlindungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang pertama, Al-Quran adalah obat untuk penyakit hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran ini syifa. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran banyak sekali kalimat syifa ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini syifa lagi dalam surah Yunus. Penyembuh. Jadi penyembuh ini sakit fisik maupun non fisik, sakit medis maupun non medis. Ini Al-Quran. Jadi orang yang membaca Quran dengan baik dan betul, makhrajnya betul, insya Allah orang ini tidak mudah terserang penyakit. Disebutkan begitu. Ada sebagian ulama yang mengatakan begitu. Jadi setiap huruf-huruf Al-Quran yang kita baca, ya, ini dapat kemudian merecovery tubuh kita nih, ya. Dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai sampai ya yang kita baca. Kalau benar pengucapannya, makharijul hurufnya benar, sifat-sifat hurufnya benar, maka insya Allah tubuh pembacanya lebih sehat. Maka disyaratkan membaca Quran ini dengan suara keras, terdengar ini telinga, getaran-getarannya masuk ke telinga, masuk dalam mana-mana yang rusak-rusak itu dibenerin namanya. Karena ada jin-jin jahat kemudian dalam tubuh ini, ya, dia akan merasa panas, panas, keluar ya. Itu kan dibaca dengan keras, tidak dalam hati. Baca Quran kok dalam hati, ya, coba tolong Pak Haji dibaca. Sudah Ustaz. Mana tak dengar Pak Haji? Dalam hati Ustaz. Bahaya.
Imam juga begitu, ya, imam zuhur, imam asar dalam hati, imam maghrib juga dalam hati, isya dalam hati. Tak boleh. Jadi harus disuarakan dengan keras. Begitu juga ruqyah. Maka ruqyah ini bacanya dengan suara lantang. Tidak boleh kemudian suaranya kecil. Tidak takut jin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak takut. Jadi lantang di telinga kanan dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Nah, melulung-lulung jinnya. Panas. Kalau kita kecil enggak panas. Biasa bae bacaan kau katanya. Aku juga baca itu. Nah, sepele kayaknya. Itu baik. Al-Quran sebagai obat, ya. Ketika Allah memerintahkan kita beristi'azah, maksudnya adalah agar Al-Quran benar-benar kita fungsikan sebagai syifa, sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati tanpa dipengaruhi oleh syaitan. Karena jika tidak, ada kemungkinan Al-Quran tidak lagi menjadi obat yang mujarab yang dapat menyembuhkan. Isti'adzah dulu, biasakan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian yang kedua, syaitan diciptakan dari api, bisa membakar apa saja, sedangkan Al-Quran dapat membawa hidayah, pengetahuan dan siraman bagi hati. Karena itu Allah menyuruh kita beristi'adzah agar syaitan tidak mampu membakar sekaligus sebagai peredam. Jadi ketika kita ditiup sama syaitan, membakar. Api juga tiupan dia membakar. Jadi bapak-bapak, ya, rumah-rumah yang sering ditinggal, antum punya rumah misalnya sering ditinggal, nggak ada penghuninya, ya, kalau masuk jangan lupa salam, walaupun nggak katik uang di rumah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu salamnya ketika tidak katik uang di rumah. Jadi jangan lepas salam masuk rumah tuh. Kalau ada uang, assalamualaikum biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ada yang jawab. Kalau tidak katik uang di rumah, tadi salamnya cara itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau mau tidur di peraduan, di kasur, dikebuti dulu kasur. Ambil sarung atau ambil ada sapu lidi, kebuti dulu. Karena itu ada yang tidur di pucuk tempat tidur kita, yang halus-halus itu. Ini kan punya rumah di Gandus itu, sering saya tinggal. Kalau kita masuk tidak pakai bismillah, kalau masuk tidak pakai salam, atau tidur di pucuknya kemudian kita tidak pakai baca-baca, pasti diganggu. Makhluk halus itu kan di mana-mana. Dia lebih banyak daripada kita. Jin itu lebih banyak daripada kita jumlahnya, populasinya. Itu. Jadi bisa di mana-mana, di tempat-tempat kosong, apalagi tempat-tempat WC, tempat-tempat yang kotor-kotor. Dia suka tempat-tempat yang sunyi, sepi, nggak pernah ada dihuni makhluk yang lain. Dia cepat masuk situ. Jadi kita bacakan dulu. Keras suaranya. Belum tidur, ya. Makanya Rasulullah menganjurkan kita sebelum tidur itu baca ayat kursi, baca Fatihah paling tidak sekali, ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Dengan suara keras, jangan dalam hati. Enggak takut jin. Bacakan. Ya. Bila perlu bacakan di sapu lidi, tiupkan. Kemudian sapu lidinya buat untuk ngebutin itu kasur. Takut dia, lari dia pasti. Apalagi kalau diazankan, lari dia. Dalam rumah itu diazankan 4 penjuru angin, kanan, kiri, kanan, kiri. Dari mulai arah kiblat, kanan, kiri, kanan lagi, kiri, tengah itu pembenteng. Insya Allah aman. Tidur malam aman, tidak katik gangguan, nyenyak tidur. Coba anda baca. Kalau anda baca itu, daumkan seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa ganggu kita. Makhluk halus maupun makhluk kasar. Dijago rumah kita, dijago sama Allah.
badan kita dijaga sama Allah. Luar biasanya Al-Quran. Baik bapak-bapak sekalian, itu baik. Sudah jam 10 lewat, kita cukupkan sekian. Lagi takutnya bapak-bapak yang jauh kapok datang, ya. Malam nih ya Ustaz itu lama. Ya, segitu ya. Jadi tidak begitu lama-lama. Yang penting difahami. Ya kita insya Allah besok minggu depan insya Allah masuk ke Makharijul Huruf bab 3. Pelan-pelan namun pasti. Ada pertanyaan? Silakan. Tadi Al-Baqarah ayat 47. Ya. Yang bunyinya ya Bani Israel tadi, kan kata Ustaz ada uzguru menurut pondok Ustaz. Ya. Sedangkan di sini tidak ada tanda Berhenti. domain. Terus yang kedua, saya belum jelas ini allati. Karena alif ini nggak ada tanda hurufnya, fathah atau kasroh atau domain. Itu yang pertama Ustaz. Yang mana terakhir? Yang di ayat Al-Baqarah, yang ini Isra'il azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya. Nah, kita ambil dari uskuru. Situ nggak ada tanda apa? Tanda baca. Domain atau fatahan atau kasroh. Sudah tuh allati alifnya nggak ada tanda itu. Itu tajwidnya hukum apa itu, Ustaz? Baik. Jadi kembali kepada pembahasan awal Pak Haji. Ketika kita membahas hamzah wasal, pembahasan akhir kita terakhir kemarin tentang pembahasan hamzah wasal. Hamzah wasal ini ketika dia di tengah kalimat tidak dibaca, tapi ketika dia di awal kalimat dia dibaca hidup, dan membacanya adalah sesuai dengan huruf ketiganya. Kalau dia dalam kalimat fi'il sulasi, fi'il yang mempunyai 3 huruf di dalamnya. Contoh seperti tadi, uzkuru. Kenapa saya baca dhammah ini? Karena huruf ketiganya dibaca dhammah. Nih. Maka saya baca dhammah. Ini hamzah wasal ini. Hamzah wasal. Maka ini masuk ke pembahasan kita. Hamzah wasal yang dibaca dhammah di awal kalimat. Kenapa? Karena dia berada pada fi'il sulasi. Fi'il yang 3 hurufnya, kemudian huruf ketiga dhammah, bukan domain, dhammah. Ya. Dhammah itu cuma satu dhammah, ini satu dhammah namanya. Dhammah. Kalau ini dhammahtain. Ya, atau begini, ada yang 69, ada yang 99. Ini yang pertama. Kenapa saya baca dhammah? Karena ini tadi fi'il sulasi, fi'il yang 3 hurufnya, dan huruf ketiga dibaca dhammah. Kemudian yang kedua, allati kok dibaca fathah? Di awal kalimat hamzah wasal dibaca fathah. Dibaca fathah. Kenapa dibaca fathah? Sama dengan ketika kita membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum di ayat kursi, atau di dalam surah awal daripada surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini awalnya dibaca fathah. Begitu juga ini dibaca fathah. Tidak boleh ullati, illati, tidak boleh. Kalau dibaca allati fathah dia di awal kalimat, ya. Itu. Ini uzkuru karena dia fi'il amar. Fi'il amar dalam fi'il sulasi. Uzkuru artinya ingatlah. Itu majinya jawaban dari saya. Satu lagi tak, yang aku baca di tahlilan itu ada Abu Wasalim, ada yang bacanya wasalama. Itu yang benar kalau kita mimpin tahlil di orang banyak itu, Cak.
Saya bingung apa baca wasalim, karena saya belajar juga diajar orang wasalamal, wasalamar. Itu yang mana benar Ustaz? Boleh wasallim, boleh wasallamah, boleh galau-galau. Tapi itu menurut kaidah-kaidah nahwu sorof, ya, kaidah nahwu dan sorof. Boleh pakai wasallam, wasallama wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina, atau kita baca wasallim radhiyallahu. Tapi sekarang ini banyak kemudian ahli bahasa, ya, ustadz kita sebagian yang kemudian menganjurkan membaca wasallama wa radhiyallahu, ya. Kenapa? Karena mengikuti kalimat sebelumnya. Itu baik alasannya, ya. Situ ada na'at man'ud, ya, ada na'at man'ud dalam pembahasan nahwu sorof. Jadi bisa semua. Ikuti baik, boleh saja. Wasallim boleh, wasallama juga boleh. Tapi anak anjurkan lebih baik memakai wasallama wa radhiyallahu, ya, wasallama, karena mengikuti kalimat sebelumnya. Itu Pak Haji, ya, cukup. Ada lagi tadi Kando nak ngomong, nak nanya tadi Kak Nunung. Apa dia Kak? Sedikit baik. Pakai mic Kak supaya dengar suaranya. Galak ngaji yang nyambung bismillah itu, Iya. kok bismillah dosa tak? Yang sama Contoh. tadi. Biasanya kalau yang ngaji itu di surat An-Nisa, kalau seringkali kita nemui di tasakuran Contoh. nyambung ke Luqman kan. Nah, contohnya ini tak bisa ini. Cuman dia wakaf ininya terakhir surat nyambung langsung Bismillahirrahmanirrahim. Wakafnya di situ tak nyambung akhir ini tadi. Tapi dia sambungkan itu, Kando. Hah? Disambungkan dari akhir surah, dia sambungkan ke bismillah. Iya. Akhir surah. Dia sambungkan ke Iya. bismillah. Bismillah berhenti dia. Iya. Nah, ini yang tidak boleh. Nah itu yang sering Iya. dosa tak? Ini yang tidak boleh. Intinya kalau kita dengar yang model macam itu, dia nyambung ke akhir surah yang dia baca, kemudian dengan bismillah, berhenti di bismillah, ini tidak boleh. Iya. Sebagian ulama berpendapat ini haram, ya. Ini haram. Sebagian pendapat ini haram, tidak diperbolehkan. Karena akan mengaburkan makna, akan mengaburkan bahwasanya akhir surah itu menjadi basmalah tadi, ya. Padahal basmalah itu tempatnya di awal surah, di awal kalimat, di awal kita membaca, bukan di akhir, ya. Itu baik. Kakek-kakek kita kasih tahu, beritahu, beri masukan kepada orang yang biasa baca seperti itu. Ini loh, bawa bukunya kalau dia tidak percaya, fotokopi ke, unjuk ke sama dia. Kalau dia tidak percaya, tidak boleh macam itu. Dari mana kau tahu? Kadang-kadang wong tuh galak ngeyel kan, galak ngotot, ya. Tunjuk ke bukunya. Kalau kita sudah ngasih tahu yang benar, nunjuk ke bukunya sudah, tapi dia masih juga ngeyel, ya sudah, terserah. Terserah. Karena di ayat di Isra Mi'raj kan ngaji itu juga lah. Ngomong ayat lain kan. Nyambung ayat lain. Oh iya, adonian. Masa Isra Mi'raj pasti ustaz nengah juga. Adonian. Nyambung ayat. Ayat lain kan masih bismillah dia kan. Yang penting dia sambung ke itu, sambung. Misalnya kita baca wadduha, wadduha wa laili idza saja. Alam yajid ka yatim wa yaqdan wa wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits bismillah, misalnya kan. Tidak boleh disambungkan macam itu. Ya, berhenti. Nah, dalam kata kalau fahaddits itu kan terakhirnya adalah sukun, ya. Boleh saja dia berhenti di situ. Fahaddits bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau misalnya yang terakhir itu dia sambungkan menjadi iklab tadi, kan dok, atau idgham, itu tidak boleh. Atau idgham tidak boleh. Contoh misalnya kita jingok, kita selit, kita ambil gampang, ambil surat juz 30. Juz 30 kita ambil surah An-Naba misalnya, ya. Kita lihat surah An-Naba ini akhirnya apa?
Nah, misal dia qari membaca Quran pada acara PHBI, inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di situ. Tidak boleh. Lanjut ayat berikutnya dia atau surah berikutnya, wan nazi'ati gharqa. Tidak boleh. Asalkan ayat yang terakhir itu bisa disambungkan dengan ayat, dengan surah apa? Dengan bismillah, dengan basmalah, bisa disambung dengan basmalah. Tadi menjadi iklab, menjadi idgham. Kalau dia kemudian seperti ad-duha, ini mati terakhirnya, sukun dia ad-duha. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baik, tidak apa-apa. Mungkin dia bernapas itu sudah. Fahaddits Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah narik napas, putus berarti sudah. Itu, ya. Kecuali kejingoan nian. Misal dia baca at-tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin bismillah. Ini nyambung. Karena terakhirnya na. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dia. Lanjut ke iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini tidak boleh. Ya, itu. Jingok dulu. Atau surah Al-Qadar sikok lagi. Salamun hiya hatta matla'il fajri bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Lanjut ke surah Al-Bayyinah dia, tidak boleh. Ya, itu kan dong, ya. Jadi kalau memang surah itu kemudian bisa disambungkan, ya, kalimat belakangnya disambungkan menjadi iklab, idgham, atau ada huruf yang hidup kemudian nyambung ke bismillah, tidak boleh. Itu. Kalau hurufnya mati seperti ad-duha tadi, fahaddits, bisa jadi dia sudah nafas dulu. Fahaddits, tarik nafas dia, bismillahirrahmanirrahim, sudah putus itu. Tidak apa-apa kali itu. Ya. Itu kita lihat dulu akhir surahnya apa. Akhir ayatnya apa. Itu demikian kan doa yang mudah-mudahan bisa difahami. Kita cukupkan sekian bapak-bapak sahabat sekalian, sudah jam 11 kurang 20 menit. Mudah-mudahan antum nunggu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat ilmu yang manfaat mudah-mudahan. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Wahid isnani salasa du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.